Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Elis pada mata pelajaran Bahasa Sunda. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas mengenai iklan layanan masyarakat yang sudah masuk ke bab 2. Nah, pada pembahasan iklan layanan masyarakat, ada beberapa poin yang harus kalian ketahui. Yang pertama, pengertian dan jenis iklan. Jadi kalian harus mengetahui pengertian dan jenis iklan itu sendiri. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Jadi kalian akan mengetahui apa sih iklan layanan masyarakat itu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Ciri-ciri iklan layanan masyarakat itu seperti apa ya, apa aja, dan bagaimana. Kemudian yang keempat, 3 cara penyampaian iklan layanan masyarakat. Jadi media penyampaian iklan tersebut seperti apa dan caranya bagaimana. Nah, yang kelima, ada kalimah wawaran dan kalimah pananya. Nah, itu poin-poin yang harus kalian ketahui dan akan kita bahas pada video kali ini. Oke, sebelum kita masuk pada pengertian iklan, kita lihat dulu nih, ada 2 contoh iklan. Yang pertama, paruman rokok saacan rokok maehan maneh. Wah, kita dapat informasi ya, bahwa kita harus berhenti untuk merokok biar kita sehat. Kalau kita terus-terusan merokok, rokok akan membunuh kita karena tidak sehat. Jadi nanti kita sakit-sakitan gitu ya ternyata informasinya. Kemudian di iklan yang kedua, harga budak sekolah ngan ukur 10.000. Oh, ternyata kita dapat informasi nih, ada makanan yang harganya 10.000. Tuh, murah banget ya. 10.000 udah bisa dapat makanan sama minumannya. Nah, itulah informasi yang kita dapat dari 2 iklan tersebut. Jadi, pengertian iklan itu apa? Nah, iklan yaitu informasi yang bersifat promosi untuk mengenalkan satu hal kepada masyarakat. Nah, sesuatu yang menginformasikan gitu. Tadi kita sudah bisa tahu ya informasi dari kedua iklan di sini. Anak-anak, ternyata iklan itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada iklan komersil, yang kedua ada iklan sosial. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama ada iklan komersil. Iklan komersil isinya mengenalkan suatu produk atau barang. Biasa juga disebut dengan iklan dagang. Nah, iklan komersil bertujuan untuk menarik si pembaca agar membeli produk yang ditawarkan atau diiklankan. Nah, contohnya ada nih di sini iklan dagang makanan ya. Ada tulisannya harga budak sakola ngan ukur 10.000. Wah, harga budak sakola biasanya murah-murah ya. Dan ternyata kita bisa lihat bahwa harganya memang murah. 10.000 sudah bisa dapat makanan dan minumannya. Jadi diharapkan pembaca dapat membeli produk yang ditawarkan. Jadi bisa membeli makanan tersebut gitu dengan harga seperti itu. Jadi orang-orang tertarik untuk membelinya. Nah, itu termasuk contoh iklan komersil atau iklan dagang. Yang kedua, ada iklan sosial. Jadi kalau iklan sosial kebalikan dari iklan komersil, yaitu tidak mengharapkan keuntungan baik materi maupun non materi. Nah, contohnya di sini ada iklan ngaroko nyebabkeun sagala rupi penyakit kanker, pikanya kulawargi sarta diri salira sorangan. Justru di sini kita tidak disuruh untuk membeli rokok, bahkan kita disuruh untuk berhenti merokok.
karena katanya merokok dapat menyebabkan penyakit gitu. Jadi kita harus menyayangi diri kita sendiri dan keluarga. Seperti itu. Jadi, iklan layanan masyarakat disebut juga iklan sosial, yaitu iklan yang disampaikan agar ada perubahan tingkah laku masyarakat dari tingkah laku yang negatif ke yang positif. Nih contohnya, ngumbah lengan anjeun kalayan cai bersih sareng sabun. Kita di sini dapat informasi ya bahwa kita harus rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian Rebo Nyunda, hayu urang ngamamulai bahasa Sunda. Di sini kita dapat informasi ya bahwa Rebo itu khusus untuk melestarikan bahasa Sunda gitu. Jadi dalam berkomunikasi pun harus memakai bahasa Sunda. Bahkan di hari Rabu biasanya banyak orang yang menggunakan atau memakai baju adat Sunda. Itu merupakan bentuk pelestarian gitu, karena bahasa Sunda itu merupakan budaya di kita. Kemudian tujuan iklan layanan masyarakat yaitu membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap masalah-masalah yang tengah terjadi atau masalah-masalah yang terdapat di sekitar kita. Jadi betul ya, apalagi ini untuk mencuci tangan gitu dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi COVID ya, itu merupakan masalah ya, apalagi ini masalah bagi dunia. Kita dianjurkan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun. Kemudian di iklan yang kedua pun kita harus melestarikan budaya kita. Nah, itu kan termasuk kepedulian masyarakat gitu terhadap suatu hal. Nah, tak ditakutkan jadi kebudayaan kita luntur kalau kita tidak melestarikannya. Seperti itu. Kemudian perlu kalian ketahui juga bahwa bahasa iklan itu harus memenuhi syarat. Di antaranya yang pertama, bahasanya harus singkat, tidak boleh terlalu panjang karena memang harus bisa dibaca dalam waktu yang sebentar. Contohnya kita lagi di jalan nih, naik motor, terus kita lirik kanan, lirik kiri, ada iklan gitu kan. Iklannya kalau panjang, kita tidak bisa menyerap semua informasi gitu, tulisannya apa gitu kan. Jadi kalau singkat akan terbaca oleh kita gitu. Jadi dalam waktu yang singkat kita akan membaca iklan tersebut gitu. Jadi kita akan mendapat informasi. Kemudian bahasa iklan mudah dimengerti walaupun singkat agar pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan bisa diterima oleh pembaca. Selain singkat, jadi bahasa iklan juga harus mudah dimengerti gitu agar si pembaca mudah juga memahami pesan yang disampaikan oleh iklan tersebut. Jadi maksudnya apa gitu, meskipun singkat harus jelas gitu supaya dapat dipahami juga oleh pembaca. Yang ketiga, iklan harus menarik hati masyarakat selaku objeknya. Jadi iklan kalau misal tulisan doang, kadang kita mau baca atau enggak ya. Tapi kalau iklannya menarik, pasti dalam satu penglihatan langsung gitu kan kita membacanya karena menarik gitu. Biasanya untuk menarik hati masyarakat, si iklannya disertai juga dengan gambar gitu. Jadi gak bosen yang lihatnya, ada sesuatu yang menarik untuk dilihat, kemudian dibaca lah gitu, dibaca dan si masyarakat pun akan mendapatkan informasi dari iklan tersebut.
Kemudian ada ciri-ciri iklan layanan masyarakat. Yang pertama, tidak mengandung unsur komersial atau tidak mengharapkan keuntungan baik materi maupun non-materi. Yang kedua, tidak disertai iklan produk sponsor baik berupa barang ataupun jasa. Nah, yang ketiga, dibuat oleh organisasi atau individu tertentu gitu. Biasanya dibuat oleh yayasan ya, atau memang yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, dan atau memang bisa dibuat oleh individu tertentu. Kemudian yang keempat, isinya berupa anjuran atau ajakan atau pemberitahuan. Jadi bisa isinya anjuran, ajakan, pemberitahuan gitu. Nah, di sini nih contohnya. Stop hoax, kedah klarifikasi, konfirmasi serta validasi tina informasi anu katampi. Jadi untuk pemberitahuan bahwa di setiap informasi gitu, di setiap informasi harus ada dulu klarifikasinya seperti apa, konfirmasinya seperti apa, serta divalidasi agar tidak ada informasi yang hoax ya, tidak ada informasi yang memang tidak sesuai dengan fakta. Kemudian yang kelima, sasaran iklan layanan bersifat umum. Jadi bersifat umum ya, tidak terbatas pada golongan tertentu. Kemudian 3 cara penyampaian iklan layanan masyarakat. Jadi ada 3 cara nih, ada 3 media dalam menyampaikan iklan. Yang pertama ada audio atau hanya menggunakan suara. Nah, umpamanya iklan radio dan pengumuman melalui pengeras suara. Jadi intinya iklan yang hanya menggunakan suara saja. Kemudian ada iklan yang cara penyampaiannya menggunakan media visual, menggunakan gambar atau kata-kata, atau bisa keduanya sekaligus. Contohnya pamflet, baliho, spanduk, buklet, atau stiker. Kita sering lihat ya di jalanan banyak sekali baliho, spanduk, buklet. Nah, itu termasuk contoh iklan visual. Jadi yang menggunakan gambar atau kata-kata. Kemudian yang ketiga ada audio visual. Jadi iklannya menggunakan penampilan atau gambaran yang disertai suara. Contohnya iklan layanan masyarakat yang disiarkan di televisi atau yang diunggah di internet. Berbentuk video ya. Ada gambarnya, ada suaranya, ada tulisannya. Seperti itu. Nah, kemudian ada kalimah wawaran dan kalimah pananya. Jadi kita juga harus mengetahui perbedaan kalimat tersebut ya terlebih dahulu. Contohnya nih, ada kalimah wawaran. Kalimah wawaran itu adalah kalimah berita, sedangkan kalimah pananya adalah kalimah tanya. Kalimat wawaran itu berfungsi untuk menerangkan atau memberitahu kepada lawan bicara. Ciri yang mendasar kalimat wawaran selalu ditandai oleh tanda titik. Contohnya, kamari kuring diajar maca wawaran di sekolah. Titik. Nah, itu termasuk contoh kalimat wawaran, bahwa si kuring itu memberitahu kepada lawan bicara bahwa dia kemarin belajar membaca berita di sekolah. Nah, itu merupakan berita ya, berita dari si kuring kepada temannya, kepada lawan bicara. Kemudian yang kedua, tadi peuting di hareupeun imah aya mobil tabrakan. Kemarin malam di depan rumah ada mobil tabrakan. Titik. Nah, itu berita juga. Kemudian yang ketiga,
Bu Elis ngawulang di SMPN 25 Depok. Jadi kita mendapat berita bahwa Bu Elis itu mengajar di SMP 25 Depok. Kemudian, kalimat panahnya atau kalimat tanya. Kalimat yang digunakan untuk bertanya kepada lawan bicara. Jadi kalau tadi memberitahu lawan bicara, kalau sekarang bertanya kepada lawan bicara. Ciri yang mendasar kalimat panahnya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, umumnya kalimat panahnya selalu diawali oleh kecap panahnya. Nah, kalian sudah tahu belum kecap panahnya atau kata tanya? Nah, di dalam bahasa Sunda itu banyak sekali ya. Jadi, kita akan simak di slide selanjutnya. Nah, ini nih kalimat tanya. Di antaranya ada naon atau apa. Nah, naon anu karasa? Apa yang terasa? Tanda tanya. Jadi jangan lupa ketika kita bertanya, kita harus menuliskan atau mencantumkan tanda tanya di akhirnya gitu untuk menandakan bahwa kita sedang bertanya. Kemudian ada kalimat tanya saha atau siapa. Biasanya menanyakan orang ya. Saha nu can ngerjakeun tugas? Siapa yang belum mengerjakan tugas? Nah, seperti itu contoh kalimatnya. Kemudian, mana? Mana? Nah, mana kabogoh si Neng teh? Gitu. Mana pacar si Neng teh? Jadi, mana? Biasanya kita menanyakan di mana letaknya gitu. Di mana keberadaan. Nah, kemudian iraha atau kapan? Iraha rek ulin ka imah teh. Nah, kapan mau main ke rumah? Jadi kalau iraha biasanya kita menanyakan waktunya mau kapan gitu kan. Kemudian kunaon atau mengapa? Kunaon Zahra teh ceurik? Ini kunaon Zahra ceurik? Kenapa Zahra menangis? Gitu. Biasanya ini bertanya sebab akibat ya gitu. Kemudian naha, kenapa, mengapa atau apakah gitu. Contohnya naha maneh teu nyaho si Ihat labuh. Apakah kamu tidak tahu bahwa si Ihat jatuh? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kumaha atau bagaimana. Bagaimana? Kudu kumaha urang ngajelaskeunana. Harus bagaimana aku menjelaskannya gitu. Biasanya kalau bagaimana jawabannya pasti panjang ya karena menanyakan proses biasanya. Kemudian sabaraha atau berapa. Nah, biasanya menanyakan hitungan ya. Sabaraha jam maneh di sekolah? Berapa jam kamu di sekolah? Jadi menanyakan hitungan. Sabaraha poe, sabaraha hari, berapa hari? Nah, gitu. Nah, mungkin itu saja kalimat tanya. Di sini. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat. A. Kang Yayan urang Cijulang. Titik. B. Naha nya Kang Yayan urang Cijulang. Nah, tanda tanya berarti yang A itu termasuk kalimat wawaran, sedangkan yang B termasuk kalimat pananya karena ada tanda tanya. Selain itu, dalam pengucapan pun beda ya intonasinya gitu. Dan seterusnya. Jadi kalian bisa baca untuk contoh kalimat dari C sampai J gitu. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.